Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa alihi. Jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini adalah kajian perdana di awal tahun 2025. Setelah kita melewati tahun 2024 dengan berbagai macam dinamikanya, dan kita juga alhamdulillah sudah hampir menyelesaikan surat Al-Kahfi. Mudah-mudahan tahun 2025 nanti khataman Al-Kahfi. Kira-kira mau nyembelih sapi atau kambing ya. Bersamaan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, artinya kurang 58 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan insyaallah kajian siang hari ini kita masih melanjutkan surat Al-Kahfi ayat 58 tentang betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita awali dengan membaca tasmiyah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca terlebih dahulu ayatnya, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Warabbukal ghafuru dzur rahmah, dan Tuhanmu, Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, zat yang maha pengampun. Tuhan kita bukan Tuhan yang jahat, bukan Tuhan yang sadis, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang maha pengampun. Dzur rahmah, bahkan dia memiliki kasih sayang yang sangat melimpah. Ayat ini menafikan sifat berputus asa, apalagi tidak mempercayai adanya sifat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Negara saja punya remisi, ya kan? Punya pengampunan. Kita pun sama. Seberapa banyaknya dosa-dosa kita, seberapa jahatnya kita, tidak boleh berputus asa. Masih ada harapan, masih ada impian untuk bisa masuk surga. Karena ayat ini sebetulnya berbicara kepada orang musyrik, orang yang tidak beriman, atau orang yang menyekutukan Allah. Kepada orang musyrik, orang yang tidak beriman, orang yang menyekutukan Allah saja Allah masih memberikan tangguh, Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan waktu tenggang agar mereka memperbaiki diri, agar mereka berfikir, agar mereka berubah menjadi lebih baik. Nah, kita pun sama, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat, diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi baik, diberikan kesempatan, diberikan tangguh oleh Allah agar kita berusaha untuk meniti jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kemudian ketika Allah marah kepada hamba-hambanya langsung disiksa saat itu. Bisa dibayangkan ya, malam kemarin tahun baru itu nggak kehitung yang bermaksiat kepada Allah. Walaupun ada yang tahajud, tetap ada. Masjid-masjid yang mengadakan tabligh akbar ada, yang mengadakan muhasabah akhir tahun ada, qiyamul lail, khataman ada. Tapi lebih banyak mana dengan yang bermaksiat? Hampir di setiap sudut tempat, kota, desa, bahkan di mungkin hutan, pegunungan, tepi pantai.
Kalau hanya sekedar nyumut kembang api, mengekspresikan kebahagiaan, mungkin masih debatable. Tapi kalau sudah lebih dari itu, entah itu yang minum minuman keras, apalagi sampai berzina, yang konon di beberapa outlet waralaba itu yang paling laris ya, yang biasanya di depan kasir itu. Kenapa Pak? Di depan kasir itu permen atau apa gitu. Bahkan yang beli bukan hanya yang sepuh-sepuh, simbah-simbah, tapi anak-anak muda, anak-anak remaja usia 17 tahun, 21 tahun. Alasannya untuk merayakan tahun baru. Itu coba kalau seandainya Allah marah, saat itu juga Allah timpakan azab kepada mereka. Begitu mereka berzina langsung tampar malaikat kanan kiri mungkin, atau terjadi gempa, longsor, banjir, tsunami. Tapi tidak, Allah masih memberikan tangguh. Atau ketika misalnya manusia menyekutukan Allah, beranggapan Allah punya anak misalnya, kemudian Allah marah, bisa jadi Allah langsung mengazab mereka. Tapi tidak, artinya Allah masih memberikan tangguh, Allah masih memberikan jeda, Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka yang bermaksiat untuk mengakhiri kemaksiatannya dan kembali kepadanya. Lau yu'akhidhuhum, kata Allah, seandainya Allah itu maha menyiksa, Allah itu kejam, Allah itu sadis, lau yu'akhidhuhum bima kasabu, niscaya apapun yang mereka kerjakan, kemaksiatan yang mereka lakukan, la'ajjala lahumul azab, akan disegerakan azabnya oleh Allah. Bisa kita bayangkan, jangankan mereka, kita tadi mungkin gibahin orang lain, kita sendirilah. Seandainya kita melakukan kemaksiatan apapun bentuknya, mau yang kecil-kecil atau yang besar-besar, itu langsung disikat sama Allah, langsung diazab oleh Allah. Wah, kita mau melakukan saja mungkin nggak jadi, mau melakukan saja nggak jadi. Misalnya sudah dengar azan zuhur jam 11.45, kita sudah dengar azan, kemudian sengaja kita tunda, nanti aja lah, masih rapat misalnya ya, masih ada keperluan, kepentingan duniawi, kita tunda. Bisa jadi kalau Allah marah, tempat yang kita gunakan untuk menunda kewajiban kita melaksanakan sholat dihancurkan seketika, bisa jadi, bisa saja. Tapi kan tidak, oleh Allah dikasih kesempatan, barangkali 5 menit lagi, 10 menit lagi. Begitu pula dengan malam, waktu azan subuh berkumandang, kita mungkin dengar azan, tapi sengaja kita tutup telinga kita lanjutkan tidur kita, terutama di malam pergantian tahun itu ya, bisa dihitung kan, masjid-masjid terutama yang menyelenggarakan sholat subuh, walaupun tidak semuanya, tapi sebagian besar jamaahnya berkurang, atau nggak harus tahun baru ya berkurang juga. Beda dengan masjidnya Mas Anwar, itu full sholat subuhnya kayak sholat Jumat, apalagi pas malam pergantian tahun, malah ada buburnya gitu, luar biasa. Seandainya pada malam di mana sebagian manusia atau kita lah meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, lalu Allah marah, bisa jadi langsung plafon atau atap rumah kita jebol menimpa kita, bisa jadi. Tapi kan tidak, kita masih bisa bangun, kita masih bisa ngopi, kita masih bisa sarapan, bahkan kita masih bisa scroll marketplace ya kan, baca-baca berita. Betapa Allah dengan segala kasih sayangnya memberikan kesempatan kepada kita, tidak langsung mengazab, tidak langsung menyiksa setiap mereka yang melakukan kejahatan atau menantangnya. Tapi semua itu ada batasan waktunya, ada masanya. Sehari, 2 hari, sekali, 2 kali diberikan kesempatan tidak segera bertaubat, bahkan mungkin sudah bertahun-tahun diberikan kesempatan tidak berbenah diri, diberikan kesempatan hidup tidak mau bertaubat, tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau introspeksi diri. Semua ada masanya, ada waktunya. Ballahum mau'idun law yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi bagi mereka, orang-orang yang tidak beriman,
termasuk siapapun, ada waktu tertentu kalau sudah tiba waktunya untuk mendapatkan siksa atau balasan Allah atas perbuatan yang mereka kerjakan. Kapan itu? Ketika kematian datang. Jadi diberikan kesempatan hidup itu bukan hanya untuk sekedar mencari nafkah. Diberikan kesempatan hidup itu bukan hanya sekedar menikmatinya, jalan-jalan atau hanya ngurusi urusan duniawi. Tapi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah itu untuk bertaubat. Pagi hari kita bertaubat. Diberikan kesempatan itu agar kita semakin dekat kepadanya, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kita masih punya salah dengan orang lain, segera minta maaf. Kalau kita masih punya hutang, ya segera disaur, segera dibayar. Kalau kita mungkin masih punya janji, segera ditepati, segera ditunaikan. Itu kalau hubungan kita dengan sesama manusia, hak adami. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah, misalnya Ramadan tahun lalu kita belum juga lunas puasanya, ya dibayar sekarang. Karena 58 hari lagi kita mau ketemu Ramadan. Masa 3 hari puasa yang sudah 3 tahun yang lalu belum juga disaur, itu ditagih sama Allah. Begitu pula dengan kesempatan kita untuk bersedekah, mumpung kita masih diberikan kemampuan oleh Allah, kita masih diberikan kelapangan oleh Allah. Kalau waktu yang sudah ditentukan itu sudah tiba, maka tidak akan ada tempat bagi mereka untuk berlindung darinya, karena sudah expired, ya. Batas tempo masanya sudah berakhir, yaitu dengan kematian yang dialami oleh manusia. Nah, tempo itu atau batas itu saya klasifikasikan menjadi 2 bagian, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33. Nanti coba ya, jenengan nanti buka di dalam Al-Quran itu surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 33. Ayat 33. Di dalam ayat itu Allah memberikan tempo. Temponya luar biasa. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka. Mereka itu kita, ya. Kita ini manusia. Wa anta, sementara engkau wahai Muhammad, fihim, berada di tengah-tengah mereka. Ini jaminan pertama. Allah tidak akan membinasakan umat manusia selama Rasulullah itu masih ada hidup di tengah mereka. Tapi masalahnya sudah 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah nggak ada. Tidak ada penjamin, tidak ada orang dalam kita itu. Tidak ada yang bisa memberikan jaminan. Kenapa? Rasulullah sudah nggak ada. Tapi jangan khawatir, Pak. Ada satu lagi jaminan yang Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan menyiksa hamba-hambanya, tidak akan menyiksa kita kalau kita punya pegangan ini. Apa pegangan itu? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka, tidak akan membinasakan mereka selama mereka tidak pernah berhenti beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, perbanyaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah di jalan-jalan, di pasar-pasar, dimanapun. Tidak hanya di masjid kita astagfirullah, astagfirullah, tapi dimanapun. Kenapa? Karena bisa jadi justru istighfar kalian yang di pasar itu yang diterima oleh Allah. Istighfar kalian yang di jalan itu yang diterima oleh Allah. Yang di masjid mungkin ya nggak tahu kenapa nggak diterima. Tapi di pasar kita istighfar, astagfirullahaladzim, lagi ikhlas-ikhlasnya. Ya, kita beristighfar karena ada masalah, itu diterima oleh Allah. Maka jangan membatasi istighfar hanya pagi, hanya di satu tempat, tapi sebanyak mungkin kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Termasuk setelah sholat duha. Doa sahih sholat duha itu memang bukan Allahumma inna duha'a duha'uka yang kita semua hafal itu. Kalau ada rizki saya masih di langit, tolong turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau sedikit, perbanyaklah. Kalau banyak, berkahilah. Bahkan ya ini jangan ditiru, ada redaksi duha yang berbunyi kalau masih haram ya tolong dong sucikanlah gitu. Enak menjaluk Gusti Allah. Tapi ya nggak apa namanya juga doa gratis. Tapi doa sahih salat duha itu apa yang dibaca Rasulullah?
Nabi itu setelah selesai sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, assalamualaikum, beliau baca doa ini, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi, wahai Tuhanku, ighfirli, ampuni dosa-dosaku, wa tub alayya, terimalah taubatku, innaka, sungguh engkau, engkau adalah at-tawwab, zat yang maha menerima taubat, ar-rahim, dan zat yang maha penyayang. Ini doa salat duha yang sahih. Tapi jangan juga boleh kalau yang hafalannya Allahumma inna duha'a duha'uka, ya boleh baca doa itu. Kalau belum hafal ya pakai bahasa Indonesia tadi itu, nego sama Allah. Kalau masih sedikit, tolong ya Allah perbanyak. Kalau masih jauh, tolong dekatkan, kan gitu. Boleh, namanya juga doa. Tapi kalau kita belajar dari Rasulullah setelah beliau salat duha itu kan ekspresi syukur. Beliau tidak kemudian minta lagi kenikmatan duniawi sama Allah, karena bagi Rasulullah beliau sudah cukup dengan dunianya, sudah tidak ada urusan dengan dunia. Tapi yang beliau pikirkan, perhatikan, atensi beliau adalah bagaimana kehidupan setelah kematian. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ini doa yang paling sering dibaca Rasulullah. Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Maka yang urusan akhirat ini lebih diperhatikan oleh Rasulullah, termasuk hak adami. Kalau kita masih punya salah, segera minta maaf. Kalau kita masih punya hutang, segera kita lunasi semampu kita. Kalau nggak bisa lunasi, ya minta ikhlasnya. Kalau diikhlaskan, kalau nggak diikhlaskan, ya harus berusaha untuk melunasinya. Karena itu hak adami, bukan hanya urusan selesai di dunia, enggak. Ini urusan berlanjut. Bukan hanya sampai di dunia, berakhir di dunia, tapi berlanjut sampai walaupun kita sudah tidak lagi di dunia, hutang, janji, termasuk kesalahan, kezaliman sesama, itu nanti berlanjut sampai pengadilan Allah. Bukan hanya pengadilan dunia, tapi pengadilan Allah. Nah, tapi ada pengecualian. Siapa yang diampuni oleh Allah, yang taubatnya diterima oleh Allah, yang dimaafkan oleh Allah, semua kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan di dunia akan ditutupi sama Allah. Karena Allah itu kalau sudah mengampuni, Allah itu sudah memaafkan, tidak akan diungkit-ungkit lagi. Berkas-berkas perkaranya dulu tidak akan dibuka lagi sama Allah. Nggak ada urusan sama politik Allah itu, ya. Nggak ada alat politik, nggak ada. Allah itu kalau sudah mengampuni, udah selesai, case close, selesai. Maka Allah yang maha baik ini harus terus menerus kita yakini kemaha ampunan dan juga kemaha kasih sayangnya. Perbanyak di awal tahun 2025 ini kita bertaubat kepada Allah, karena sesungguhnya kita tidak akan pernah tahu apakah kita nanti sampai bisa melewati penghujung 2025 atau berakhir di pertengahan 2025. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan amal saleh, dan mudah-mudahan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.